Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, qala Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Abu Ali Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 60 wa 200 ba'da alf minal hijratin nabawiyah fi kitab tauhid fi babir rabi wal ishrin. Bab yang ke-24 qala babu majaa fis sihr. Bab majaa fis sihr. Bab penjelasan tentang sihir. Baik. Ini merupakan bab yang dalam tanda kutip baru ya. Yang tidak terlalu berhubungan dengan bab-bab sebelumnya, di mana pada beberapa bab sebelumnya itu erat kaitannya dengan pembahasan al-ghulu. Erat kaitannya dengan pembahasan al-ghulu dan segala hal yang berkenaan dengannya, baik bentuk-bentuk al-ghulu, kemudian mafasid ataupun madarrah, mudarat dari sifat ghulu, dan itu beliau bahas dalam beberapa bab. Kemudian dari bab yang ke-24 ini sampai beberapa bab yang akan datang, beliau akan menyebutkan jenis kesyirikan yang lain. Ya, yakni kesyirikan yang berhubungan dengan iddia ilmil ghaib dan al-isti'anah bisyayatin atau at-ta'alluh bisyayatin. Mulai dari bab ke-24 ini sampai beberapa bab yang akan datang, beliau rahimahullahu taala akan menyebutkan beberapa bentuk beberapa bentuk beberapa bentuk kesyirikan yang berhubungan dengan iddia ilmil ghaib, ya, yang sifatnya mengklaim mengetahui perkara gaib dan yang melibatkan at-ta'alluh bisyayatin, ya, peribadatan, penyembahan, ta'alluq, ketergantungan dengan setan-setan. Ya, dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Ya, nanti akan disebutkan sihir pada dua bab ini dan bab setelahnya. Kemudian akan disebutkan masalah perdukunan, al-kahana. Kemudian akan disebutkan tentang masalah at-tanjim, ya, ilmu nujum, ya, dan beberapa bab-bab yang lain yang kita akan lihat korelasi ataupun hubungan antara setiap bab dengan bab sebelumnya. Semuanya tidak lepas dari dua perkara ini. Iddia, mengklaim mengetahui perkara gaib, atau sifatnya ta'alluq bisyayatin, ya, memiliki ketergantungan ataupun peribadatan kepada syaitan, atau hal-hal yang akan disebutkan nanti yang semuanya merupakan tipu daya syaitan, ya, kepada umat manusia. Baik. Ini bab yang pertama dalam pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya i'tiqadiyah, ya, dan yang berhubungan dengan ketergantungan seorang ataupun peribadatan seorang kepada syaitan. Nah, sudah disebutkan di awal kitab tauhid, ya, pada ketika kita membahas mengenai al-khawfu minasyirk pada bab-bab awal dari kitab tauhid, bahwa syirik, ya, itu memiliki banyak pembahagian tergantung dari sudut pandangnya. Nah, yang berhubungan dengan pembagian kita atau bab ini adalah bahwa syirik dari sisi jenis pelanggarannya itu terbagi menjadi 3, sebagaimana tauhid juga terbagi menjadi 3. Ya, ada syirik dalam rububiyah, ada syirik dalam al-uluhiyah, dan ada syirik dalam al-asma wa sifat. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam al-asma wa sifat. Dan ini akan kita gunakan pembagian ini ketika memahami bab-bab yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Baik. Dan ini juga mungkin bisa dikatakan sebagai al-jami', yakni salah satu ilat yang menghimpun bab-bab yang akan datang. Kita lihat, ya.
Di sini beliau rahimahullahu taala memulai dengan bab sihir. Kemudian di bab yang ke-25 anwa bayan syai' min anwa'i sihir. Kemudian bab berikutnya tentang al-kuhan, ya, perdukunan. Kemudian berikutnya tentang nusyra. Nusyra ini melepaskan sihir dengan sihir. Jadi masih berhubungan. Kemudian tatayur. Tatayur ini kaitannya dengan kesyirikan dalam rububiyah. Kesyirikan dalam ar-rububiyah. Nah, kemudian tanjim, ilmu nujum, juga rububiyah. Kemudian istisqa bil anwa, juga menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Ya. Kemudian ini sampai bab ke-30. Bab 31 jenis kesyirikan yang lain. Jadi setidaknya dari bab 24 sampai bab 30, ya itu berarti berapa? 7 bab ya. Dari bab 24 sampai bab 30 ini semuanya dihimpun oleh satu pembahasan yang sama, yaitu bentuk-bentuk kesyirikan dalam rububiyah. Bentuk-bentuk kesyirikan dalam rububiyah. Ini adalah poin yang menyatukan atau yang menghimpun ketujuh bab ini. Bab 24 sampai bab 30 semua berbicara mengenai kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah. Walaupun beberapa bab nanti akan berkenaan juga dengan syirik dalam uluhiyah, akan ada seperti sihir di sini, tentunya di dalamnya ada syirik dalam uluhiyah. Namun yang menjadi asal yang juga yang juga dominan dalam sihir dan perdukunan adalah syirik dalam rububiyah, sebagaimana yang akan disebutkan nanti insyaallah taala. Jelas ya. Jadi dari bab 24 sampai bab 30 hubungan antara ketujuh bab ini semuanya berbicara mengenai syirik dalam ar-rububiyah. Ya, dan sebagaimana yang kita sudah sebutkan di awal-awal kitab tauhid, mengetahui korelasi antara suatu bab dengan bab sebelumnya atau bab setelahnya, ini sangat penting untuk kita melihat bagaimana kedalaman pengetahuan dan kedetailan pembahasan tauhid dalam kitab ini, dalam kitab tauhid ini. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, babu maja'a fi sihir. Bab penjelasan tentang sihir. Keterangan yang datang tentang sihir. Nah, pada bab ini penulis rahimahullahu taala akan menjelaskan mengenai hakikat dari sihir tersebut dan bagaimana ancaman, atau lebih fokus ke ancaman ya. Ancaman yang tegas terhadap kesyirikan, bahwa kesyirikan tersebut merupakan bukan hanya sebatas dosa besar sebagaimana yang akan disebutkan nanti, termasuk al-muhlikat, al-mubiqat. Bukan hanya sihir itu terbatas pada dosa besar yang paling besar atau salah satu dosa besar yang paling besar, namun sihir juga merupakan kesyirikan dan kekafiran. Ya, sihir juga merupakan kesyirikan dan kekafiran. Taib. Apa itu sihir? Qala rahimahullah babu ma jaa fi sihir. Apa itu sihir? Ya. Sebelumnya, as-sihir dalam istilah syariat, ketika diitlakkan dalam syariat kata as-sihir, demikian pula sebagian ulama mengatakan secara lughah juga atau secara urf orang-orang Arab Quraisy ketika itu, ketika dikatakan as-sihir, maka maksudnya adalah ya sihir yang sudah diketahui. Ya, sihir yang sudah diketahui. Karena itulah dari sisi bahasa Arab, alif lam pada kata as-sihir ini namanya alif lam lil ahdi dzihni. Alif lam lil ahdi dzihni. Sama kalau kita katakan al-Madinah. Madinatun asalnya adalah kota. Semua kota-kota di dunia dinamakan Madinah. Tapi kalau ada alif lamnya dikatakan al-Madinah, maka yang dimaksud dengannya adalah kota yang pertama kali muncul dalam benak. Itu namanya alif lam lil ahdi dzihni. Alif lam yang mengarahkan pikiran pembaca kepada apa yang disepakati bersama. Ya, ketika dikatakan al-Madinah, yakni Madinatul Rasul, bukan Madinah yang lain. Sama seperti di sini, as-sihir, alif lam di sini lil ahdi dzihni, yakni alif lam yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kata ini adalah apa yang muncul pertama kali dalam zihin, dalam benak seorang orang yang membacanya atau orang yang mendengarnya. Ketika dikatakan as-sihir, kita mendengar kata sihir, maka yang pertama kali muncul dalam benak adalah sihir itu tuh, praktek sihir yang merupakan kesyirikan. Ya, maka alif lam pada kalimat as-sihir di sini alif lam lil ahdi dzihni, kata para ulama. Ya. Nah, sekarang apa itu sihir yang kita tahu bersama? Ya, yang ketika dikatakan al-sihir, kita paham bahwa itu yang dimaksud. Nah, apa itu as-sihir? As-sihir definisinya kata para ulama adalah rukun. Ya. Sihir adalah rukun, yakni ruqyah. Ya. Dia adalah rukun yunfasu
fiha ma'al isti'anati bisyayatin. Ya. As-sihir adalah rukun yunfasu fiha ma'al isti'anati bisyayatin. Sihir adalah ruqyah, rukun. Apa itu ruqyah? Ruqyah kalau kita konotasikan negatif ya mantra. Ya, kalau ruqyah kan konotasi positifnya, ruqyah kan apa? Bacaan, kan begitu. Bacaan. Ruqyah kalau konotasinya positif, ya bacaan. Bacaan Quran, bacaan doa-doa, dan semacamnya. Tapi kalau ruqyah, ya kita maknakan ke konotasinya negatif, ya berarti mantra-mantra. Karena mantra juga bacaan. Ya. Dan di sini tentunya kita artikan ke makna yang negatif. Jadi as-sihir adalah rukun yunfasu fiha. Ya. Sihir adalah mantra-mantra yang penyihir itu apa namanya meniup padanya. Sudah berlalu dalam beberapa penjelasan dari hadis-hadis Nabi SAW bahwasanya an-nafas adalah tiupan yang disertai dengan sedikit liur. Tiupan dari mulut yang disertai dengan sedikit liur, an-nafas. Ya. Jadi sihir adalah rukun yunfasu fiha yang ditiupkan padanya. Ya, mantra-mantra yang ditiupkan padanya. Yani dia baca mantra-mantra kemudian meniup kepada sesuatu. Itu sihir. Ya, ma'al isti'anati bisyayatin, disertai dengan permintaan bantuan kepada setan. Permintaan bantuan kepada setan. Maka di sini unsur sihir itu ada 2. Ya, atau ada 3 kalau kita mau detailkan. Sesuatu dikatakan sihir ketika terpenuhi 3 perkara. Yang pertama ada ruqa, ada mantra-mantra. Kemudian yang kedua an-nafas. Makanya dalam Quran dikatakan wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min syarri naffasati fil uqad. Yang an-nafas di simpul-simpul. Dan an-nafasati fil uqad, simpul-simpul itu uqad, itu bukan persyaratan sihir. Yang penting ada nafas. Mau nafasnya itu ke uqad, ke tali yang diikat simpul-simpul, atau kan nafasnya kalau sekarang mungkin nafas ke orangnya langsung, atau nafas ke air, atau nafas ke foto, atau nafas kemanapun. Tapi intinya adalah ada nafas. Ya, jadi yang pertama dari sihir adalah mantra, ada mantranya. Kemudian yang kedua ada an-nafas. Ya, dan yang ketiga adalah ada al-isti'anah bisyayatin, minta bantuan kepada syaitan. Iya. Ini yang ma'hud, ya, yakni yang diketahui oleh orang dalam praktek sihir mengandung 3 perkara ini. Ya, walaupun tentunya intinya di sini sihir adalah bentuk yang ketiga, yakni minta bantuan kepada setan untuk melakukan apa yang diinginkan. Itu inti dari sihir sebenarnya, karena yang melakukan hal-hal yang luar biasa itu, yang di luar dari apa namanya kebiasaan, itu bukan si manusianya, jinnya yang melakukan. Cuman jinnya kan tidak akan mungkin melakukannya secara gratis. Ya, maka si penyihir ini ketika dia melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, kalau bahasanya khawariqul adah, yang merobek kebiasaan, yakni di luar kebiasaan, extraordinary, kan begitu. Ya, melakukan sesuatu yang tidak biasa, ya. Maka dia hakikatnya adalah meminta kepada jin untuk melakukan hal tersebut. Untuk melakukan hal tersebut. 6. Namun tentunya setan ataupun jin yang kafir tersebut, dikatakan setannya, ya, tidak akan mungkin meminta atau tidak akan mungkin memberikan bantuan begitu saja, kecuali disertai dengan, ya, dalam tanda kutip namanya mahar, kan begitu. Maharnya yang paling gampang, ya, adalah at-ta'alluf, kamu menyembah kepada setan-setan tersebut. Ya, kemudian diberikanlah ritual. Nah, di antara ritualnya itulah apa? Ar-ruqa. Ruqa ini mantranya biasanya itulah isti'anah kepada syaitan. Kadang dengan bahasa yang diketahui atau kadang dengan bahasa-bahasa yang tidak jelas. Bahasa-bahasa yang tidak jelas. Kemudian disertai dengan an-nafas. Adapun selain daripada itu semuanya apa? Ya, semuanya adalah tambahan-tambahan. Kadang dengan pakai media ini, kadang media itu, kadang ada persembahannya berupa makhluk hidup, ayam, telur, dan semacamnya. Itu semua tambahan-tambahan. Ya, tambahan-tambahan yang memperkuat, yang menegaskan bahwa betul-betul si manusia ini tunduk, isti'anah, minta tolong, dan menyembah kepada jin tersebut. Wa illa, hatinya sudah miliknya jin dari awal. Ketika dia minta pertolongan kepada jin, maka dari awal dia sudah beribadah kepada jin. Adapun yang lain itu ada sembelihan, ada macam-macam, ada persyaratan macam-macam. Itu hanya menegaskan dan
menambah besar bentuk kesyirikannya. Ya, taib. Wa illa asalnya hatinya sudah dimiliki oleh jin tersebut dan itu sudah cukup untuk merusak agamanya sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Taib, ini as-sihir. Jadi as-sihir adalah rukun yunfasu fiha ma'al isti'anati bisyayatin. Ya, disertai dengan apa? Minta tolong kepada setan-setan. Ini hakikat dari sihir. Nah, maka di sini penulis rahimahullah mengatakan babu maja'a fi sihir, yakni penjelasan syariat tentang sihir, yakni apa hukumnya sihir. Apa hukumnya sihir? Taib. Kalau kita melihat dalil-dalil yang beliau bawakan di sini, beliau rahimahullahu taala seutuhnya menyebutkan tentang hukum sihir. Tidak menyebutkan bagaimana bentuk-bentuk sihir dan seterusnya. Bentuk-bentuk sihir justru beliau akan bahas di bab yang ke-25. Bayanu syai'in min anwa'is sihir. Penjelasan bentuk-bentuk sihir. Itu di bab yang ke-25. Di bab ke-24 ini beliau fokus menjelaskan mengenai apa hukum sihir. Apa hukum sihir? Baik. Dan asalnya kalau kita berbicara mengenai kaidah penulisan atau kaidah penyusunan suatu karya tulis, maka al-asal sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, al-asal bayanu haqiqati syai' muqaddam ala bayani fadlihi atau madarratihi. Bahwa ketika kita ingin menjelaskan sesuatu, maka asalnya adalah yang didahulukan adalah penjelasan tentang hakikat sesuatu, hakikatnya dulu, baru kemudian diikuti dengan fadilahnya kalau dia punya fadilah. Atau hakikatnya dulu, baru bahayanya kalau dia merupakan perkara yang berbahaya. Itu asal. Misalnya kita ingin mentahdir ya tentang riba, ya tentang bahayanya riba. Maka idealnya adalah kita jelaskan apa dulu riba, apa itu riba, baru kita jelaskan bahaya-bahayanya. Ya. Ketika kita ingin menjelaskan tentang sholat, ya tentang sholat misalnya, maka idealnya kita jelaskan apa itu dulu sholat, baru kemudian jelaskan keutamaannya. Itu asal. Jadi ketika kita ingin menjelaskan sesuatu, baik berupa kebaikan ataupun keburukan, maka idealnya dahulukan dulu definisinya, hakikatnya, mahiyahnya, apa itu dia, bagaimana wujudnya, setelah itu baru sebutkan apa? Fadilahnya, keutamaannya kalau dia berupa kebaikan, atau mudaratnya kalau dia berupa keburukan. Dan ini yang itu asal. Jelas sampai sini, itu asalnya. Ya. Dan terkadang para ulama melakukan urutan yang sebaliknya. Apa sebaliknya? Terkadang para ulama ya, ketika ingin menjelaskan sesuatu didahulukan dulu kalau dia berupa kebaikan ya, kalau dia berupa kebaikan dahulukan dulu fadilahnya, baru kemudian dijelaskan apa itu hakikatnya. Ketika itu berupa keburukan, jelaskan dulu apa bahayanya, apa itu bahayanya, bagaimana bahayanya, setelah itu jelaskan apa keburukan tersebut. Nah, ini diantara faedah yang mufidah yang kami yang disebutkan oleh Syekhuna Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, bahwa asalnya seperti itu. Asalnya dalam menulis, kalau ingin menulis sesuatu, maka jelaskan dulu sesuatu itu baru sebutkan fadilahnya, atau jelaskan dulu sesuatu itu baru sebutkan bahayanya kalau dia berupa keburukan. Namun boleh saja mendahulukan fadilah dibandingkan hakikat sesuatu, boleh saja mendahulukan penjelasan mengenai fadilah sesuatu, baru di urutan nomor 2 definisi dari sesuatu tersebut kalau dia berupa kebaikan, atau kalau dia keburukan boleh mendahulukan bahayanya dulu, baru setelah itu definisinya bahaya itu apa. Ya. Kapan itu? Kalau definisi dari sesuatu itu sudah jelas, kalau mahiyahnya, hakikatnya sudah jelas, maka dia boleh diundurkan. Sebutkan dulu fadilahnya, baru sebutkan definisinya. Sebutkan dulu bahayanya, baru sebutkan definisinya. Boleh diundurkan. Asalnya definisi baru bahaya, definisi baru fadilah, kan begitu. Nah, sama seperti di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Di sini di bab ke-24 beliau menjelaskan bahaya sihir. Di bab ke-25 beliau menjelaskan bentuk-bentuk sihir, hakikat sihir, bentuk-bentuknya. Idealnya kan jelaskan dulu bentuk-bentuk sihir, apa itu sihir, bagaimana hakikatnya, bentuk-bentuknya, baru jelaskan bahayanya. Ya, itu idealnya. Tapi beliau tidak melempuh di sini. Dan ini diantara kecerdasan beliau, hafizahullah rahimahullahu taala dalam menyusun bab. Ya. Tatkala sihir itu sesuatu yang ma'hud, kita katakan tadi ma'hud. Ya, ma'hud yakni orang musyrikin Quraisy, semua orang tahu ketika diitlakan sihir, orang langsung kebayang, oh sihir itu ini nih. Jadi hakikat dari sihir itu asalnya sudah ketahuan, sudah jelas. Karena itu tidak boleh diundurkan. Disebutkan dulu bahayanya, karena yang paling penting adalah
meninggalkan suatu larangan tersebut. Ketika larangan sesuatu itu, larangan terhadap sesuatu, atau ketika sesuatu tersebut sudah jelas berupa larangan, ya, maka boleh diundurkan definisinya dan dikedepankan bahayanya. Itu kalau hakikatnya definisinya sudah jelas. Ini sama seperti yang beliau lakukan dalam kitab beliau yang lain, Fadlul Islam, karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab juga. Kitab beliau Fadlul Islam. Ini salah satu kitab yang sangat layak dibaca oleh seorang penuntut ilmu. Iya. Fadlul Islam, beliau mulai dengan bab tentang Fadlul Islam, keutamaan Islam. Baru di bab berikutnya disebutkan tentang apa? Penjelasan tentang Islam. Jadi definisi Islam diundurkan, didahulukan bab tentang bayan Fadlul Islam. Kenapa? Karena Islam itu jelas, definisinya jelas, maka dia boleh diundurkan, didahulukan fadilah. Ya, dan ini salah satu faedah dari sisi cara menyusun karya tulis. Ya, dan kita lihat para ulama itu dalam menyusun karya tulis, mereka punya metodologi yang sangat ilmiah. Yang dari mereka lah diambil cara penulisan, ya, oleh orang-orang belakang. Bagaimana urutannya, bagaimana tertibnya, ya, apa ilalnya, kenapa ini didahulukan dibandingkan itu. Lihat bagaimana para ulama ketika menyusun karya tulis mereka, ya, mereka bukan orang-orang yang jahil tentang apa? Mereka bukan orang-orang yang jahil tentang kaidah penulisan atau cara penulisan. Jelas ya? Baik. Sebentar, Afwan. Afwan. Anda pikir sudah aktif audionya. Afwan. Ya, sudah. 6. Jadi sekali lagi bahwa di sini beliau mendahulukan penjelasan akan bahayanya sihir dibandingkan definisi sihir karena sihir itu sudah jelas. Makanya kita katakan tadi alif lam pada kata sihir lillah di zihni. Ketika orang membaca kata sihir, ketika orang mendengar kata sihir, semua orang tahu apa yang diinginkan. Baik. Nah, maka semua dalil-dalil yang beliau bawakan di sini rahimahullahu taala semua mengarah kepada satu hal yang sama, yaitu sihir itu berbahaya. Sihir itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dia penghancur amalan. Al-muhlikat, al-mubiqat, ya kan? Dosa besar yang salah satu dosa besar yang paling besar. Yang kedua, karena dia adalah kesyirikan. Karena dia adalah kesyirikan. Ya. Dan kesyirikannya sihir itu dari dua sisi. Syirik dalam rububiyah dan syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam rububiyah dan syirik dalam uluhiyah. Baik. Saya ulangi. Kesyirikannya sihir itu dari dua sisi. Syirik dalam rububiyah dan syirik dalam uluhiyah. Adapun syirik dalam rububiyah, kenapa sihir itu merupakan kesyirikan dalam rububiyah? Dan sebelumnya, mungkin kalau ada yang bertanya, apakah itu bukan merupakan kesyirikan dalam asma wa sifat? Ya, kita katakan iya semua sifat. Ya, karena sebenarnya ya saya kira ini perkara yang marum ya bagi yang sudah biasa mengikuti penjelasan tentang pembagian tauhid. Ya, pasti sudah paham bahwasanya rububiyah itu merupakan representasi atau manifestasi dari asma wa sifat, kan begitu. Rububiyah kan perbuatan Allah. Sementara asma wa sifat ya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Perbuatan Allah itu merupakan manifestasi dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menggabungkan rububiyah dan asma wa sifat jadi satu dengan mengatakan tauhid al-ma'rifat wal isbat. Tauhid al-ma'rifah wal isbat, yakni gabungan antara rububiyah dengan asma wa sifat. Karena sebenarnya ini satu paket. Sebenarnya rububiyah, asma wa sifat itu satu paket. Karena asma wa sifat itu asal dari rububiyah. Rububiyah adalah manifestasi dari asma dan sifatnya Allah. Lahirlah perbuatan Allah, yakni Allah berbuat.
karena dia punya nama-nama dan sifat. Afwan, bukan kata lahir ya. Saya revisi kalimatnya, bukan lahir. yakni Allah Ta'ala memiliki perbuatan rububiyah, af'al, karena dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Karena dia memiliki nama-nama dan sifat. Jelas ya? Baik. Maka sebenarnya kalau dikatakan sesuatu itu kesyirikan dalam rububiyah, itu pasti juga syirik dalam asma wa sifat. Itu juga pasti syirik dalam asma wa sifat. Dan ketika dikatakan syirik dalam asma wa sifat, itu juga pasti syirik dalam rububiyah, karena ini satu paket sebenarnya. Cuman para ulama belakangan kemudian membagi antara rububiyah dengan asma wa sifat karena banyak penyimpangan dalam asma wa sifat. Iya, banyak penyimpangan secara spesifik dalam asma wa sifat, karena itulah dibedakan. Wa illa ini sebenarnya satu paket. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tauhid cuma dua kan begitu. Yang pertama tauhid al-ma'rifah wal isbat, dan yang kedua tauhid al-qasd wal iradah. Tauhid al-ma'rifah wal isbat, al-ma'rifah wal isbat ini terdiri dari rububiyah dan asma wa sifat, atau asma wa sifat wal rububiyah. Yang kedua tauhid al-ma'rifah, al-qasd wal iradah, itu adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-qasd wal iradah itu adalah tauhid al-uluhiyah. Dan ini sudah kita paparkan di awal, di bab yang pertama dari kitab tauhid. Baik. Maka setiap dalil yang akan disebutkan di sini kita arahkan ke dua tadi. Sihir itu bahaya, dia dosa besar yang paling besar, dan sihir itu kesyirikan. Dengan kedua macam bentuknya. Syirik rububiyah dan asma wa sifat termasuk di dalamnya, dan yang kedua syirik dalam uluhiyah. Baik. Kenapa sihir dikatakan syirik dalam rububiyah? Ya jelas. Ya, jelas syirik dalam rububiyah. Mengapa? Karena perbuatan setan-setan tersebut. Ketika perbuatan setan-setan tersebut, dia bisa melakukan sesuatu di luar kebiasaan, kan begitu? Di luar kebiasaan manusia, yang sifatnya pengaturan alam semesta, yang sifatnya bentuk-bentuk pengaturan terhadap alam semesta, dia penyihir bisa melakukannya, atau di mata orang bisa melakukannya, padahal itu perbuatan syaitan. Maka si penyihir ini meyakini bahwa si setan ini punya kemampuan untuk punya peran serta juga lah dalam alam semesta. Dia juga bisa memberikan pengaturan terhadap alam semesta, walaupun porsinya menurut dia kecil. Walaupun dia yakini setan itu porsinya kecil, tapi ya dia punya pengaturan. Dia bisa memudaratkan selain Allah. Nah, ini. Jelas ya? Si penyihir meyakini bahwa setan ini bisa membahayakan orang tanpa izin dari Allah. Si penyihir ini meyakini bahwa setan ini bisa mendatangkan manfaat, melariskan dagangan orang, tanpa izin dari Allah. Itu syirik dalam rububiyah, sekaligus dalam asma wa sifat. Sementara sihir, syirik dalam uluhiyah, sisi syirik uluhiyahnya, yakni dari sisi penyihirnya. Penyihirnya adalah apa? Penyihirnya pasti takut kepada penyihir. Takut kepada jin. Itu syirik dalam khauf. Syirik dalam taat, ketaatan. Dia menaati semua ucapan si jin-jin tersebut. Ada syirik dalam isti'anah. Isti'anah adalah ibadah, tauhid uluhiyah. Ya, syirik dalam isti'anah, syirik dalam isti'adah, syirik dalam istighosa, syirik dalam penyembelihan. Kadang dia menyembelih untuk jin-jin tersebut. Ya, banyak syirik uluhiyah di dalamnya. Ya, maka sihir merupakan bentuk kesyirikan yang paling mengerikan karena menghimpun semua jenis kesyirikan di dalamnya. Ada syirik rububiyah dan asma wa sifat, dan ada juga syirik dalam uluhiyah. Baik. Maka pahami setiap dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala sesuai dengan apa yang kita gambarkan tadi dari maksud judul bab, babu maja'a fi sihir, yakni bab maja'a fi, bab maja'a fi madarrati as-sihir misalnya. Penjelasan tentang bahayanya sihir. Penjelasan tentang apa? Babu maja'a fi tahrimis sihir, tentang pengharaman sihir. Babu maja'a fi anna sihir syirkun masalan. Bahwa syirik itu, sihir itu adalah kesyirikan dan seterusnya. Baik, kita lihat dalil yang beliau bawakan di sini rahimahullahu taala. Pada bab ini penulis rahimahullahu taala akan menyebutkan 7 dalil. Beliau menyebutkan 7 dalil. 6. Dari 7 dalil tersebut, 2 dalil berasal dari ayat Al-Qur'an. Sisanya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sisanya adalah asar dari para sahabat. Asar dari para sahabat. Jadi ada 7 dalil, 2 dalil dari Al-Qur'an, 1 dalil dari hadis, dan sisanya adalah asar dari para sahabat. Kita lihat dalil yang pertama, qala rahimahullahu taala wa qaulillahi ta'ala
walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Baik, ini ayat tentang sihir ya, ma'ruf dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad alimu laman ishtarahu." Sungguh mereka di sini yakni penyihir. Sungguh mereka telah tahu, telah yakin, alimu yakni aiqanu, mereka yakin. Ya. Sungguh mereka telah yakin, laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Bahwa apa namanya? Bahwa siapa saja yang membeli sihir, laman ishtarahu. Siapa saya yang membeli sihir? Yani membeli, kalau dia membeli berarti ada modalnya. Apa modalnya? Yani iman. Iman dia dagangkan. Ya, karena itulah dia melakukan kesyirikan. Laman ishtarahu, siapa saya yang membeli sihir tersebut, maka malahu fil akhirati min khalaq. Maka dia tidak punya bahagian sedikit pun di akhirat, di akhirat kelak. Ya. Wala bi'sama syarau bihi anfusahum, dan sangat buruk apa yang mereka tukarkan diri mereka dengannya. Yani anfusahum, yani imanuhum. Mereka tukar diri mereka untuk sihir, di mana mereka akan dibakar dalam neraka jahanam karena kekafiran mereka. Sebagaimana orang-orang beriman menjual nyawa mereka di jalan Allah Ta'ala untuk mendapatkan surga, maka mereka ini menjual nyawa mereka untuk mendapatkan sihir di dunia dan neraka di hari kiamat kelak. Neraka di hari kiamat kelak. Taib. Sisi pendalilan dari ayat ini, sisi pendalilan dari ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah adalah pada kalimat malahu fil akhirati min khalaq. Ya. Al-khalaq bermakna an-nasibu fil khair. An-nasibu fil khair, bahagian yang baik. Ya. Jadi al-khalaq bermakna bahagian di hari bagian, tapi bahagiannya sifatnya yang baik. Dikatakan di sini bahwa orang yang menjual dirinya untuk mendapatkan sihir, untuk membeli sihir, dia tidak punya khalaq, dia tidak punya bahagian yang baik di hari kiamat. Nah, dan di sini khalaq nakirah fi siyaqin nafi, berada pada kalimat penafian, pada kalimat negatif, sehingga bermakna umum. Bagian baik apapun, sekecil apapun dia tidak punya. Bahkan di sini didahului oleh min. Ya, malahu fil akhirati min khalaq. Di antara makna min dalam bahasa Arab adalah tansisil umum, untuk menegaskan keumuman. Yani ini betul-betul umum, tidak ada pengecualiannya sama sekali. Sehingga mananya orang-orang yang menjual dirinya untuk membeli sihir di dunia, di akhirat kelak, di hari kiamat kelak, dia tidak punya bahagian kebaikan sekecil apapun sama sekali. Dan ini adalah sifatnya orang kafir, orang musyrik, bukan sifatnya orang beriman. Walaupun bagaimanapun banyaknya dosanya, selama dia masih punya iman sekecil apapun, dia pasti akan mendapatkan khalaq walaupun sedikit. Tetap saja dia akan mendapatkan bahagian yang baik pada hari kiamat kelak. Kenapa? Karena selama dia masih mukmin, betapapun lamanya dan kerasnya siksaan, endingnya dia akan masuk surga. Kan begitu? Dia akan mendapatkan khalaq pada akhirnya. Tapi ketika Allah Ta'ala menafikan khalaq sama sekali, sekecil apapun, dari orang yang menjual dirinya untuk membeli sihir, malahu fil akhirati min khalaq, ini menunjukkan bahwa orang ini kafir, musyrik. Dia tidak punya bagian sekecil apapun di hari kiamat kelak. Enggak di awal, enggak di akhir. Karena itulah, ayat ini dijadikan dalil oleh siapa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam Nawaqidul Islam, ketika beliau menyebutkan pembatal Islam, salah satunya adalah apa? As-sihir. Kalau nggak salah dalam naqid yang ketujuh. Pembatal Islam yang ketujuh yakni sihir. Ya, beliau berdalil dengan dengan ayat ini, ayat 102 dari surah Al-Baqarah. Di antara sisi pendalilan pengkafirannya bahwa itu adalah nawaqidul Islam, itu adalah pembatal keislaman yang menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam adalah pada kalimat ini. Malahu fil akhirati min khalaq. Yani karena seandainya dia masih muslim, pasti dia akan mendapatkan khalaq walaupun sedikit. Baik. Kemudian para ulama menjelaskan, ya, ini dalam pembahasan Nawaqidul Islam sebenarnya dipaparkan bagi yang sudah pernah mengikuti kajian Qawaidul Islam, Nawaqidul Islam, saya kira ini hal yang ma'ruf. Bahwa dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 102, ada beberapa kalimat yang menunjukkan pengkafiran, kafirnya orang yang melakukan praktik sihir. Ya, ada beberapa kalimat. Kalimat yang pertama, ya,
Afwan, ini tiba-tiba mati internetnya, mati lampu. Mana Akh Reza? Reza? Iya, Ustaz. Tadi kan ini rekamannya terhenti nggak? Ini masih ada sih tombol rek di sini, apa masih merah Iya, enggak berhenti, Ustaz. Jalan saja? terus. Yang penting masih ada dalam ruangan ya, dalam room ya. Iya, Baik, baik. Alhamdulillah. iya. Baik, jazakallah khairan. Nah, Nuwasil. Bismillah. Nah, maka tadi sampai mana? Sampai surah Al-Baqarah ya, dalam ayat 102. Ayat ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam Nawaqidul Islam pada pembatal Islam yang ketujuh untuk menjelaskan kafirnya bahwa termasuk pembatal Islam adalah apa namanya kesyirikan. Termasuk pembatal Islam adalah sihir. Nah, dan ada beberapa tempat dari ayat ini yang menunjukkan bahwa orang yang melakukan sihir itu adalah apa namanya orang yang melakukan kekafiran. Yang pertama, atau kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 102, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Ini tempat yang pertama. Dikatakan tidaklah siapa Sulaiman itu kafir, tapi setan-setan itulah yang kafir. Mengapa setan-setan itu kafir? Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Karena mereka apa? Mengajari manusia as-sihir. Yu'allimuna an-nasa as-sihir. Nah, mereka mengajarkan manusia itu sihir. Ini menunjukkan bahwa siapa yang mengajar sihir, maka dia terjatuh dalam kekafiran sebagaimana kafirin setan. Karena dikatakan walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihir. Ya. Setan-setan itulah yang kafir. Kenapa? Setan kafir karena salah satu alasannya karena mereka mengajarkan manusia sihir. Maka siapa yang mengajarkan sihir, maka dia telah melakukan kekafiran. Dan tidak mungkin dia mengajarkan kecuali sebelumnya dia telah mempelajarinya. Tidak mungkin dia bisa mengajarkan kecuali dia telah mempelajarinya. Maka ini menunjukkan bahwa sihir itu pada dasarnya adalah kekafiran, baik yang belajar maupun yang mengajar. Baik yang belajar maupun yang mengajar. Saya mau belajar tapi tidak mau saya ajarkan. Ya kekafiran. Nah, dan demikian seterusnya. Baik. Kemudian di kelanjutan ayatnya, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bibabila al-malakaini bibabila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Nah, tidaklah keduanya, ini sisi yang kedua, tempat yang kedua, tidaklah keduanya mengajarkan sihir kepada orang, yakni Harut dan Marut, ujian dari Allah Ta'ala ini, tidaklah keduanya mengajarkan sihir kepada manusia ketika ada manusia yang mau belajar sihir dari kedua malaikat ini, kecuali mereka berdua berkata terlebih dahulu, innama nahnu fitnah, kami ini ujian dari Allah, fala takfur, maka janganlah kamu kafir, yakni janganlah engkau belajar sihir dari kami, karena kapan kamu belajar sihir dari kami, kamu akan kafir. Ini tempat sisi pendalilan yang kedua. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Ya. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, ini. Sisi pendalilan yang ketiga. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Maka syahid sisi pendalilan ayat dari suratul Baqarah ayat 102 ada tiga tempat tadi yang kita sebutkan. Ya, yang pertama adalah wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ini yang pertama. Tempat yang kedua pada kalimat innama nahnu fitnatum fala takfur. Dan tempat yang ketiga malahu fil akhirati min khalaq. Baik. Wa qawlihi ta'ala, ayat yang kedua, yu'minuna bil jibti wa taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ini ayat baru saja berlalu di bab sebelumnya tentang orang-orang Yahudi yang mana mereka ini apa? Ciri-cirinya apa? Yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka beriman kepada al-jibti wa taghut. Nah, wa yaqulun, dan mereka berujar lil ladzina kafaru, ya, kepada orang-orang kafir
atau tentang orang-orang kafir. Li di sini lam bermakna an. Ya, li di sini bermakna an, yakni wa yaquluna anil ladzina kafaru. Mereka berkata, berkomentar tentang orang-orang kafir, yakni tentang orang-orang musyrikin, bahwa haula, mereka ini orang musyrik lebih bagus dibandingkan orang-orang yang beriman jalannya. Baik. Apa sisi pendalilan dari ayat yang kedua? Sisi pendalilannya beliau sebutkan setelahnya. Asar dari Umar bin Khattab, qala Umar radhiyallahu an, al-jibtu as-sihr, ya, wa taghut asy-syaitan. Al-jibt as-sihr wa taghut asy-syaitan. Maka sisi pendalilan ayat ini adalah pada kalimat al-jibt, di mana orang-orang Yahudi yu'minuna bil jibti, yakni bis-sihr. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sihir ini merupakan salah satu amalan dari orang-orang Yahudi yang karenanya mereka kafir. Salah satu sebab kekafiran mereka adalah apa? As-sihir. Ya. Baik. Kemudian dikatakan di sini qala Umar radhiyallahu taala anhu al-jibtu as-sihr wa taghut asy-syaitan. Maka sisi pendalilannya ya bahwa sihir ini merupakan perbuatannya orang-orang kafir Yahudi. Ya, perbuatannya orang-orang kafir Yahudi, dan itu sudah cukup menunjukkan bahayanya sihir. Bahwa sihir termasuk dosa yang sangat besar, bahkan termasuk kesyirikan sebagaimana yang sudah disebutkan di dalil yang pertama. Kemudian waqala Jabirun radhiyallahu taala anhu, at-tawaghit kuhanun tanzilu alaihim asyayatin fi kulli hayyin wahid. Fi kulli hayyin wahid. Jabir radhiyallahu anhu menafsirkan at-tawaghit, ini seingat saya di apa namanya, di sebagian nuskho tidak ada ya ucapan Jabir ini. Itu ada ya? Baik. Ya ada ya. Kata Jabir radhiyallahu taala menafsirkan at-taghut. Taghut di sini didatangkan dalam bentuk jamak. Kata beliau at-tawaghit, taghut adalah kuhanun, para dukun-dukun atau para dukun atau dukun-dukun. Tanzilu alaihim asyayatin, yang setan-setan turun kepada mereka. yakni mengabarkan wahyu kepada mereka fi kulli hayyin wahid, di setiap hayy. Kalau kita mungkin sekarang hayy apa ya, mungkin semacam kelurahan atau mungkin RT ya, iya, RW. Nah, lebih luas mungkin sedikit. Fi kulli hayyin wahid, ya, di setiap hayy ada satu orang kuhan. Yakni di zaman dahulu di kalangan musyrikin Quraisy, di setiap hayy ada dukun, ya, yang kepadanya lah diserahkan semua permasalahan. Ada apa-apa datang ke dia, mau bikin acara apa datang ke dia, ya, mau bikin acara apa undang dia, dan demikian seterusnya. Itu namanya fikul, itu namanya kuhan, dikatakan di sini kuhan fikul hayyin wahid. Baik, ini tafsir dari Jabir ibn Abdillah terhadap tawaghit, terhadap taghut, ini sekedar melengkapi ya, sekedar melengkapi. Wa illa tafsiran Jabir ibn Abdillah ini apa namanya, akan lebih pas kalau datang di bab yang beberapa bab yang akan datang tentang apa? Tentang al-kuhan, tentang perdukunan. Namun di sini beliau rahimahullahu taala membawakan tafsirannya Jabir bahwa tawaghit itu adalah kuhan, menunjukkan ini satu paket. Al-jibtu wat taghut, yakni sihir dan al-kuhan, perdukunan. Ya, sihir dan perdukunan. Dan ini merupakan satu munasabah atau korelasi antara sihir dengan perdukunan, di mana Allah taala menggabungkannya dalam ayat ini. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Umar dan Jabir radhiyallahu taala anhuma. Dan tentunya suatu hal yang dimaklumi dalam qawaid ilmu tafsir, bahwa kebanyakan penafsiran di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika menafsirkan suatu kata dalam Al-Qur'an, itu kebanyakannya tafsirnya adalah tafsir khilafnya khilaf tanawu. Yakni mereka semua menginginkan maksud yang sama, cuman dengan menggunakan ibarat yang berbeda-beda. Tapi intinya sama. Jadi sebenarnya bukan ikhtilaf, hanya tafsir bil misal, kata sebagian para ulama. Jadi di antara bentuk tafsir atau ikhtilafut tanawu adalah menafsirkan sesuatu dengan contoh. Menafsirkan sesuatu dengan contoh. Sama seperti di sini, al-jibt wa taghut. Apa itu al-jibt? As-sihir. Apa itu taghut? Asy-syaitan. Kata Jabir, at-taghut adalah Tuhan. Ini tidak ada pertentangan sebenarnya. Mau taghut yang mengatakan syaitan, taghut yang mengatakan Tuhan, ini tidak bertentangan. Mengapa? Karena tafsiran Umar bin Khattab bahwa taghut adalah syaitan, beliau menyebutkan apa namanya, ra'sut taghut, pimpinannya taghut, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahwa taghut terbesar pimpinannya adalah syaitan. Ya. Nah,
apa namanya, furu'nya, yani termasuk tagut walaupun dia bukan pimpinannya adalah kuhan. Maka di sini penafsiran Jabir menafsirkan tagut dengan kuhan, ini menafsirkan tagut dengan contohnya. Iya. Umar juga menafsirkan tagut dengan contohnya, tapi syaitan ini adalah inti ataupun pimpinan semua tagut. Asyaitan. Baik. Jadi ayat yang kedua sisi pendalilannya adalah pada kalimat al-jibt, dan ini menunjukkan bahwa sihir itu adalah perbuatan orang-orang kafir Yahudi. Ya, sebagaimana amalan mereka juga, ya, amalan mereka juga beriman kepada apa? Al-kuhan, perdukunan. Menurut penafsirannya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dalil yang ketiga, qala rahimahullahu taala, atau dalil selanjutnya, ini dalil dari hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 amalan yang membinasakan. Al-mubiqat yakni al-muhlikat. Al-muhlikat yang membinasakan. Karena siapa yang melakukan salah satu dari amalan ini, dia akan binasa. Ya. Siapa yang melakukan salah satu dari amalan ini, dia akan binasa. Kecuali kalau Allah Taala mendapati dia dengan rahmatnya. Ya, meliputi dia dengan rahmatnya, dia akan dimaafkan. Tapi asalnya ini perbuatan semuanya, kapan ada yang lakukan, dia tergolong orang yang binasa. Ya. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah 7 amalan tersebut? Qala asyirku billah. Pertama syirik, yang kedua wasihru. Nah, lihat ya. Sihir. Yang ketiga waqatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Membunuh nyawa tanpa alasan yang dibenarkan. Yang keempat wa aklur riba, makan riba. Semua orang yang punya keterkaitan dengan riba, dia akan binasa pada akhirnya. Cepat atau lambat. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah membinasakan riba, ribanya dan pelakunya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aklu ma'al yatim, ya, menzalimi orang lain, terkhusus kepada anak yatim di sini. Disebutkan anak yatim karena mereka adalah ad-du'afa, ya, kaum yang lemah. Anak yatim yang tidak memiliki ayah yang melindunginya. Wa tawalli yaumaz zahaf, kabur dari medan perang. Karena itulah asal jihad itu, asal hukum jihad fardu kifayah. Tapi dia bisa menjadi fardu ain pada 2 keadaan. Pada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, kalau pemerintah menyuruh semuanya untuk berangkat tanpa kecuali, yakni yang laki-laki dewasa, ya. Dan keadaan yang kedua, dia bisa menjadi fardu ain, yakni ketika sudah ada di ma'rakah, sudah ada di medan tempur, tidak boleh lagi ada yang mundur. Ya, jadi sebelum pergi dia fardu kifayah. Tapi kalau kamu sudah sudah menyatakan ikut, kemudian sampai di medan perang, ini tidak boleh, tidak lagi hukumnya jadi fardu kifayah, tapi sudah jadi fardu ain. Kamu sudah sampai di situ, kamu harus ikut berperang, nggak boleh mundur. Ya, maka itu termasuk dosa yang membinasakan, wa tawalli yaumaz zahaf, kabur dari medan perang. Wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh mukminah yang baik-baik dituduh berzina. Akhrajahu, riwayat Bukhari Muslim. Baik, ini di sini syahid. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah kalimat as-sihir. Bahwa sihir ini termasuk as-saba' al-mubiqat. Bahkan kalau kita sudah mengetahui dari penjelasan di ayat yang pertama bahwa sihir itu adalah kesyirikan kepada Allah Ta'ala, maka hadis ini menunjukkan betapa berbahayanya sihir secara spesifik. Sihir, penekanannya hadis ini adalah apa? Sihir. Mengapa? Karena sihir pada dasarnya termasuk dalam kategori syirku billah. Tapi kemudian Allah kecualikan, Allah keluarkan dari kategori syirik di sini, disendirikan. Ya. Padahal sihir sudah masuk dalam kategori syirik. Tapi karena bahayanya sihir, butuh diperhatikan lebih khusus lagi karena bahayanya, maka dikeluarkan di sini dalam kalimat ini asyirik was sihir. Namanya atful khas alal am. Mengatofkan, menggandengkan sesuatu yang bersifat khusus kepada sesuatu yang bersifat umum, itu menunjukkan perhatian yang besar kepada yang khusus tersebut. Ya. Sihir itu asalnya masuk syirik. Syirik itu umum. Sihir itu khusus. Salah satu bentuk syirik. Maka ketika yang khusus digandengkan kepada yang umum, itu menunjukkan harusnya memperhatikan, harusnya memberikan perhatian yang besar terhadap yang khusus ini. Sama seperti sabda Nabi SAW, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita yang akan dia nikahi. Wanita itu bagian dari dunia,
tapi karena besarnya fitnah wanita tersebut maka disendirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan hal tersebut. Baik, maka hadis ini menunjukkan besarnya bahayanya sihir, ya, besarnya bahayanya sihir dan harusnya diperhatikan dengan baik masalah sihir ini. Ya, ini jangan sampai seorang terjatuh ke dalamnya, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala menekankan dengan mengeluarkan sihir dari penamaan syirik secara umum di sini. Nah, maka syahid sisi pendalilan hadis ini adalah pada kalimat as-sihir, bahwa sihir adalah sab'ul mubiqat, menghancurkan, membinasakan pelakunya. Baik. Kemudian 3 dalil yang terakhir adalah atau beberapa dalil yang terakhir di sini, ini asar dari para sahabat, sisanya ini semuanya berkenaan dengan hukuman bagi penyihir di dunia. Nah, kalau kita lihat dalil-dalil yang disebutkan di atas, ini secara umum berbicara mengenai hukuman bagi penyihir di akhirat. Yang pertama, malahu fil akhirati min khalaq, ya. Kemudian apa? Bahwa ini membinasakan amal solehnya, membinasakan dirinya, ya, membinasakan orang-orang yang melakukannya. Jadi binasa imma di dunia maupun di akhirat. Ya. Di mana hukum di akhirat ini, malahu fil akhirati min khalaq, ini tentunya konsekuensi dari hukum di dunia, yaitu kafir, karena dia kafir. Jelas? Nah, kemudian di dalil-dalil yang terakhir ini berupa asar dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, disebutkan satu hukuman khusus di dunia, yaitu bahwa sihir punya hukum had. Sihir itu punya apa? Punya hukum had. Ya. Kata beliau, wa an jundub marfu'an. Jundub bisa dibaca jundub, bisa dibaca jundab. Ya, 2 harokat pada dal, jundub atau jundab. Wa an jundub atau jundab marfu'an, yakni dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah sering berlalu, ya. Kata marfu'an itu adalah ringkasan ataupun pengganti dari qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an jundab marfu'an haddus sahiri dorbatun bisayf. Dalam sebagian nuskhah dorbuhu bisayf. Dorbuhu bisayf. Dalam nuskhah ini dorbatun bisayf. Rawahu Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mauquf. Ya. Hadis ini dikatakan dari Jundub secara marfu, yakni dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Imam Tirmidzi menjelaskan bahwa yang sahih ini mauquf dari Jundub, tidak sahih secara marfu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dikatakan haddu. Had itu berarti dia hukuman pidana. Jadi ada nasnya dari syariat kita bahwa hukuman sama seperti kisos, ya, kisos dengan semua macam bentuk kisos, sama seperti rajam, sama seperti cambukan. Ini namanya had, ya. Maka had hukuman pidana bagi penyihir adalah dorbatun bisayf, dipenggal, ya, dipukul dengan pedang, yakni dibunuh, ya. Dan cara pembunuhannya tentunya sama seperti yang lain, yakni dengan dipenggal lehernya, nah, kepalanya maksudnya. Baik, ini hukumannya. Wa fi sahih al-Bukhari an Bajalata bin Abadah, an Bajalata ibn Abadah bin Abadah, ya, di fathah ba-nya, Bajala ibni Abadah. Nah, dalam Sahih Al-Bukhari. Qala kataba ilaina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ani qutulu kulla sahirin wa sahirah, qala faqatalna thalatha sawahir. Ya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an menulis surat kepada kami, yakni beliau sebagai khalifah mengirim surat kepada Bajalah bin Abadah sebagai seorang gubernur, dan ini kepada semua gubernur. Ya, instruksi dari khalifah yaitu apa? Hendaknya kalian membunuh semua penyihir laki-laki maupun perempuan. Qala, kata Bajalah, faqatalna salata sawahir. Maka kami pun menghukum mati 3 orang penyihir. Baik. Wa sahha an Hafsata radhiyallahu anha annaha amarat bi qatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Dan telah sahih dari Hafsah radhiyallahu anha, yakni Hafsah bintu Umar, ya, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau menyuruh untuk menghukum mati budak yang menyihir dia, faqutilat, maka dia pun dihukum mati. Yani budak ini dihukum mati karena menyihir Hafsah. Dengan saya ini kisahnya karena Hafsah radhiyallahu taala anha menjadikan budak ini sebagai apa istilahnya dalam perbudakan itu,
la ilaha illallah, Al-Uqbah kalau nggak salah, yakni seorang majikan mengatakan, kalau saya meninggal kamu merdeka. Kalau saya meninggal saya merdeka. Nah, ini salah satu bentuk apa namanya atau hak dari majikan kepada budaknya. Kalau saya meninggal kamu merdeka. Maka Jariyah ini pengen segera merdeka. Maka dia pun menyihir Hafsah radhiyallahu taala anha agar agar meninggal cepat. Nah, maka setelah ketahuan Hafsah radhiyallahu anha memerintahkan. Tentunya di sini memerintahkan ya, memerintahkan di sini adalah wallahu alam bisawab. Zahirnya yakni beliau menyuruh untuk memerintahkan untuk menyuruh dia dihukum mati. Nah, wa illa asalnya bahwa yang melakukan hukum-hukum pidana semacam ini adalah pemerintah. Ya, melakukan hukum pidana seperti ini adalah pemerintah, bukan hak setiap rakyat. Yani yang zahir di sini wallahu alam, kalau kita sesuaikan dengan kaidah-kaidah umum, yakni Hafsah radhiyallahu anha setelah mengetahui hal tersebut, maka beliau melaporkan bahwa ini yang menyihir saya, lantas dia pun meminta agar dia dihukum mati, yakni tidak dimaafkan, yakni dihukum mati. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Faqutilat, maka dia pun dihukum mati. Wa kadzalika sahha an Jundab wa qala Ahmad an salasatin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani sahih hukuman mati ini kepada penyihir dari 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Jundub, kemudian Hafsah, dan siapa? Bajalah bin Abadah. Ya, Jundub, Bajalah bin Abadah, dan Hafsah. Ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad. Syah dari 3 orang sahabat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semuanya merupakan asar yang sahihah dari para sahabat. Baik. Maka kesimpulan dari asar-asar ini ya, bahwa hukuman bagi seorang penyihir adalah dihukum mati. Siapa yang melakukan hukuman mati ini? Pemerintah, selayaknya pemerintah, agar tidak menimbulkan chaos di tengah masyarakat kalau yang melakukannya sendiri-sendiri. Apalagi kalau baru tudingan kan begitu, dituduh penyihir, dituduh ini, dituduh itu. Ya, ini bisa menimbulkan kekacauan. Maka hendaknya yang melakukannya adalah pemerintah. Kemudian hukuman mati bagi penyihir ini adalah hukuman karena kesyirikannya. Perhatikan, hukuman mati bagi penyihir ini adalah hukuman karena kekafiran dan kesyirikannya. Ya, walaupun sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama ya. Karena semacam Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa penyihir itu apa namanya? Kafir, penyihir itu kafir atau musyrik kalau pada kesyirikannya terdapat apa namanya? Kalau pada kesyirikannya itu terdapat isti'anah kepada jin. Ya, tapi kalau tidak terdapat isti'anah kepada jin, maka tidak kafir, tidak syirik. Ini ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, di mana beliau mengatakan kalau penyihir tersebut ada isti'anahnya, minta tolongnya kepada jin, maka dia kafir karenanya, musyrik. Tapi kalau tidak ada, yakni sekedar menggunakan ramuan-ramuan, ya, obat-obatan, ramuan, racun dan semacamnya untuk menyihir, maka ini katanya tidak masuk dalam bentuk kesyirikan dan kekafiran. Ya. Ala kulli hal, sebagian masyayikh mentaujih kalamnya Imam Syafi'i di sini. Yani kalau kita mungkin ini kita tahu ya dari gambaran bahwa penyihir di zaman dahulu itu mereka tidak terbatas seperti itu. Mereka menggunakan asap dan semacamnya dari ramuan-ramuan kimia dan semacamnya. Itulah alasan mengapa ada sebagian asar dari sebagian sahabat yang mengatakan siapa yang belajar ilmu kimia dia akan tazandak, dia akan zindik. Yani dikarenakan ini campuran bahan-bahan kimia ini yang melahirkan asap ini, asap itu, menipu dan semacamnya. Ya, ini salah satu wasilah atau salah satu praktek sihir. Yani bukan itu hakikat sihirnya sebenarnya, tapi itu salah satu media yang mereka gunakan. Ya kan? Menggunakan campuran ini dengan ini. Ya, di mana orang-orang zaman dahulu tidak paham itu. Ya, sihir kan begitu ya. Ya, maksud saya kalau di zaman dahulu kita bilang ada manusia bisa terbang di atas, ada besi bisa terbang di atas langit, orang zaman dulu akan mengatakan sihir. Kan begitu. Jadi sesuatu yang dikatakan itu adalah gaib atau perkara yang tidak masuk akal, itu kebanyakannya hanya karena di zaman itu belum ada orang yang tahu tentang itu, ya kan begitu. Kalau di zaman dahulu kita bilang ada besi yang bisa terbang, ya pasti akan dituduh gila. Tapi sekarang, ya kan begitu, pesawat dan semacamnya. Jadi di zaman dahulu penyihir itu mereka punya pengetahuan terhadap pengetahuan terhadap ilmu kimia yang kebanyakan masyarakat awam tidak tahu, dan mereka menggunakan ilmu kimia ini untuk membuat ramuan-ramuan
untuk menyihir. Ya, ada ramuan yang bisa membuat orang tertidur, ada ramuan yang bisa membuat orang berhalusinasi, kan begitu. Itu digunakan dalam praktek sihir. Ya, ramuan-ramuan dicampur kemudian membuat orang berhalusinasi dengan ramuan tersebut. Ini saya kira ada ya. Wallah alam, tapi saya yakin ada. Ya. Nah, penyihir di zaman dahulu punya pengetahuan terhadap ilmu kimia itu, yang dengannya mereka bisa menipu pandangan orang, membuat orang berhalusinasi dan semacamnya. Melihat ini jadi ini dari ini. Walaupun tidak semuanya ada, karena sihir itu juga memang bersifat hakiki. Tapi tidak diragukan ada sihir juga yang bersifat khiali, sifatnya memberikan halusinasi kepada orang. Nah, ini kemungkinan inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, bahwa kalau sihirnya berupa seperti itu, sekedar memainkan ramuan ataupun bahan-bahan kimia, kemudian memberikan halusinasi kepada orang tanpa ada isti'anah kepada jin, ya kata Syafi'i tidak syirik seperti itu. Dan kalau itu yang beliau inginkan, ya tepat tentunya, jelas. Karena tidak ada praktek sihir di situ, dia hanya memainkan ramuan kimia untuk menipu orang. Itu justru perbuatan menipu dan haram hukumnya. Ya, jadi kemungkinan kata para ulama yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah, sihir yang bukan merupakan kesyirikan adalah yang seperti tadi, yakni murni memanfaatkan ramuan-ramuan dari bahan kimia atau dengan obat-obatan atau mungkin buah tertentu yang kalau dikonsumsi bisa menimbulkan halusinasi pada pandangan orang atau apapun modelnya. Intinya si penyihir di zaman itu punya pengetahuan yang lebih tentang ramuan ataupun apa saja yang mereka bisa gunakan untuk membuat orang itu berhalusinasi. Nah, ini kemungkinan yang diinginkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Cuman seperti yang kita katakan di awal, bahwa kata sihir ketika diitlakkan, orang tidak akan berpikir ke situ. Sihir ketika diitlakkan dalam benak seorang, dan itu juga yang dipahami oleh kaum musyrikin Quraisy, orang-orang Arab ketika itu, sihir ya sihir, bukan kayak tadi. Jelas ya? Maka dengan demikian sebenarnya tidak ada pertentangan antara Imam Syafi'i rahimahullah dengan para ulama lain. Jelas, karena sebagian memandang bahwa ini khilaf Imam Syafi'i dalam hal ini menyelisihi, di mana beliau tidak mengkafirkan semua penyihir. Nah, cuman kalau kita lihat taujih dari para ulama, sebenarnya tidak bertentangan. Karena Syafi'i pun rahimahullah mengatakan, kalau ada minta isti'anah kepada jin di situ, maka syirik. Dan itulah syirik di mata para ulama. Adapun sihir yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i yang tidak syirik, sihir yang tidak syirik yaitu dengan menggunakan ramuan dan semacamnya, itu di mata ulama lain itu bukan sihir. Jadi sebenarnya ini hanya khilaf lafzi. Wallahu alam, hanya khilaf lafzi, yakni perbedaan ibarat pengungkapan, tapi yang diinginkan sama, cuman bahasanya berbeda. Yang satunya mengatakan itu bukan sihir, Asy-Syafi'i mengatakan itu sihir, tapi sebenarnya hukumnya sama. Ya, karena Syafi'i sudah tegas rahimahullah menegaskan bahwa kalau ada isti'anah kepada jin itu sihir, itu syirik, dan itulah sifat dari sihir, ada isti'anah kepada al-jin. Jelas ya? Ala kulli hal, Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun beliau membagi dengan pembagian seperti itu pun kita sudah taujih maksud beliau bagaimana, tetap beliau mengatakan bahwa baik sihir yang yang menyebabkan kesyirikan dan sihir yang tidak sampai kepada kesyirikan, Asy-Syafi'i mengatakan sama hukumannya hukuman mati. Sama hukumannya hukuman mati. Cuman kata beliau, kalau sihirnya itu menyebabkan dia syirik, maka hukuman matinya gara-gara kesyirikannya, gara-gara kekafirannya. Tapi kalau sihirnya itu tidak menyebabkan dia syirik, sihirnya tidak menyebabkan dia kafir, tidak sampai dalam jenjang kesyirikan, maka tetap dihukum mati sebagai hukum pidana. Yakni karena itu hukum had, sama seperti orang membunuh, ya dia dihukum mati bukan gara-gara dia kafir kan, tapi gara-gara apa? Yaitu hukum pidananya. Jadi intinya Syafi'i rahimahullah mengatakan semua penyihir dihukum mati. Dihukum mati. Cuma bedanya kalau sihirnya sampai dalam kesyirikan, maka hukum matinya gara-gara dia murtad, syirik. Tapi kalau bukan gara-gara tidak sampai dalam jenjang kesyirikan, maka hukuman matinya sebagai hukum had. Ya. Dan sudah kita jelaskan bahwa ini hanya khilaf lafzi dengan kebanyakan ulama. Tidak berbeda Syafi'i dengan yang lain dalam masalah menghukumi penyihir ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi penyihir ini dihukum mati bukan karena apanya, tapi karena dia murtad keluar dari Islam. Maka baik dengan sihirnya dia membunuh orang, misalnya santet sampai membunuh orang, ataukah tidak. Baik sihirnya itu memudaratkan orang atau mungkin membantu orang, misalnya kayak penglaris dan semacamnya. Apapun bentuk sihirnya, ada korban atau tidak ada korban, ada yang dirugikan ataupun tidak dirugikan, maka hukumannya hukuman mati. Karena ini hukuman mati ini adalah had bagi praktek sihirnya, bukan dari akibatnya apa sihirnya itu. Ya, apa yang lahir dari sihir tersebut, enggak. Ini adalah hukuman pidana bagi praktek sihirnya.
Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, bahwa hukuman mati bagi penyihir tidak dipersyaratkan istitabah. Enggak dipersyaratkan disuruh taubat dulu. Enggak. Pokoknya kalau kamu taubat dari sihirmu, urusan kamu dengan Allah di hari kiamat. Hukuman mati tetap jatuh. Jelas ya? Ini berbeda dengan hukuman pidana yang lain, seperti masalah orang yang meninggalkan sholat. Ya. Orang yang meninggalkan sholat, ya. Nah, ala qaulil jumhur al ulama, dia dosa besar, tapi hukumannya hukuman mati. Bukan hukuman karena dia kafir keluar dari Islam, enggak. Ya. Dia dihukum sebagai hukuman pidana, dihukum mati. Tapi kata para ulama, sebelum dihukum mati, kata jumhur ulama, di istitabah dulu, disuruh tobat. Tobat kamu, sholat sekarang. Nah, kalau dia sholat, maka enggak jadi dihukum mati. Tapi kalau tetap dia tidak sholat, baru dihukum mati. Jelas ya? Jadi adapun sihir ini, penyihirnya dihukum mati tanpa perlu diminta tobat. Biduni istitabah, kata para ulama. Tanpa disuruh minta tobat. Yani, kalaupun kamu tobat, ya sudah, itu urusan kamu dengan Allah. Allah tahu kalau kamu jujur, tapi tetap kamu harus dihukum mati. Baik sihir memakan korban, merugikan orang, ataupun tidak. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini akhir dari bab ini, atau dalil-dalil yang beliau bawakan. Baik. Summa qala rahimahullahu ta'ala fihi masail. Al-ula tafsiru ayatil Baqarah. Jelas. As-saniyah tafsiru ayatin Nisa. Ini juga jelas. As-salisa tafsirul jibti wat taghut wal farqu bainahuma. Masalah yang ketiga adalah tafsiran al-jibt wat taghut. Sudah disebutkan al-jibt kata Umar adalah as-sihir. Sementara at-taghut kata Umar radhiyallahu an adalah asyaitan. Sementara menurut Jabir ibn Abdullah, taghut adalah al-kuhan. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan di antara keduanya. Ya. Apa perbedaan antara al-jibt dan at-taghut? Ya, perbedaannya ya lihat dari penafsirannya Umar bin Khattab. Al-jibt itu beliau tafsirkan sihir, sementara taghut beliau tafsirkan dengan syaitan. Apa perbedaannya sihir dengan syaitan? Ya. Ini sebenarnya perbedaannya bahwa at-taghut lebih umum dibandingkan al-jibt. Taghut lebih umum dibandingkan al-jibt karena al-jibt itu sihir dan taghut adalah syaitan. Sementara sihir itu apa? Sihir itu adalah bagian dari amalan syaitan. Ya, bagian dari amalan syaitan. Di mana sebenarnya yang melakukan sihir adalah setan, bukan manusianya. Manusianya cuma minta tolong, setan yang melakukan sihir tersebut. Baik. Adapun secara bahasa, perbedaan antara jibt dengan taghut, kalau taghut sudah disebutkan ya, bahwa taghut secara bahasa adalah kullu ma tajawaza bihi taib. Bahwa taghut adalah dari kata at-tughyan ya, yang bermakna pelampauan batas. Ya. Yang bermakna apa? Tajawuzul had, melampaui batas. Melampaui batas itu secara bahasa. At-taghut. Adapun al-jibt secara bahasa, dalam bahasa Arab, al-jibt adalah ma la khaira fihi. Segala sesuatu yang tidak ada kebaikannya. Segala sesuatu yang tidak ada kebaikannya. Itu jibt secara bahasa. Al-jibt adalah ma la khaira fihi. Segala sesuatu yang tidak ada kebaikannya. Sementara taghut secara bahasa adalah segala sesuatu yang tajawuzul had, segala sesuatu yang melampaui batas. Segala sesuatu yang melampaui batas. Nah, adapun secara istilah sudah disebutkan di sini, jibt menurut Umar radhiyallahu an adalah sihir, sementara taghut adalah asyaiton. Dan kata para ulama, taghut dalam semua kata-kata taghut dalam Al-Qur'an maka asalnya bermakna syaitan. Semua kata-kata taghut dalam Al-Qur'an maka dia bermakna asyaiton. Dia bermakna asyaiton. Baik. Ini masail atau masalah yang ketiga. Tsumma qala rahimahullah ar-rabi'ah anna at-taghuta qad yakunu minal jin wa qad yakunu minal insan. Masalah yang keempat adalah taghut itu bisa berasal dari jin dan bisa berasal dari manusia. Ya. Kenapa? Karena taghut sudah berlalu penjelasannya adalah secara istilah taghut adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta', kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahwa taghut adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu, segala sesuatu di mana hamba melampaui batas dari kadarnya sebagai seorang hamba. Min ma'budin, apakah berupa dia disembah, au matbu'in atau diikuti, au muta' atau ditaati.
Dan Imam Malik rahimahullahu taala menambahkan kata wa huwa radin. Kalau dia ridho diperlakukan seperti itu. Kalau dia diperlakukan seperti itu tapi dia tidak setuju, maka dia bukan tagut. Sebagaimana ada orang yang menyembah Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW tidak dikatakan tagut. Kenapa? Beliau tidak ridho diperlakukan seperti itu. Imam Malik rahimahullah menafsirkan tagut adalah kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Semua yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridho untuk disembah. Baik. Al-khamisah ma'rifatus sab'il mubiqat al-makhsusat bin nahi. Mengetahui apa saja 7 amalan yang membinasakan. Ya. As-sadisa annas-sahira yakfur. Yang keenam, penyihir itu kafir. As-sabi'ah annahu yuqtalu wa la yustata. Ini. Ya, di sini apa namanya? Syekh rahimahullahu taala mengisyaratkan masalah fikih di sini. Ya, bahwa hukuman mati bagi hukuman pidana bagi penyihir adalah dibunuh wala yustata dan tidak dimintai taubat. Tidak dimintai taubat. Baik. As-saminah wujudu hadza fil muslimin ala ahdi Umar. Fa kaifa ba'dah? Ya. Yang kedelapan bahwa penyihir ini ada di tengah-tengah kaum muslimin di zamannya Umar. Zamannya Umar bin Khattab. Belum lama Nabi SAW meninggal, sudah ada penyihir. Bahkan di zaman Nabi SAW tentunya ada penyihir. Tapi maksudnya di sini adalah apa? Ini di tengah-tengah kaum muslimin yang melakukannya. Ya. Itu di zaman Umar bin Khattab. Apalagi di zaman-zaman setelahnya. Penyihir lebih banyak lagi. Taib, walillahil hamd, intahina min hadzal bab. Insyaallah taala pekan depan kita lanjut ke bab yang ke-25, bab bayan syai'an atau bayan syai'in min anwa'is sihah. Nah, wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, tafadhalu kalau ada pertanyaan sampai sini.